Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ada di Kedung Halang, pertigaan Kedung Halang Talang. Saya akan menuju Pakansari, tapi melalui jalan, bukan jalan utama, melalui jalan yang Karadenan Talang ya. Kita akan melaju ke daerah sana ya. Ikuti terus perjalanannya, let's go. Oke sobat, saya sudah berada di jalan Kedung Halang Talang ya. Kita akan menuju Stadion Pakansari ya. Sore ini jalanan terlihat lancar ya. Dan kondisi jalannya juga cukup bagus. Oke sobat, kendaraan yang berlalu lalang di sekitaran Talang juga padat tapi lancar ya. Nah ini pom bensin pertama ya setelah pertigaan Kedung Halang Talang menuju Stadion Pakansari, tapi melalui jalan Talang Karadenan Pemda Cibinong ya. Oke, sekarang saya sudah berada di Pangkalan 2 ya. Desa Tenggilis ini sebutannya. Nah, di depan ini ada pertigaan ya ke arah perumahan Villa Bogor Indah ya. Biasanya kalau di waktu-waktu tertentu pagi dan jam-jam kerja di sini di sini sangat ramai ya. Jadi agak macet gitu. Karena kendaraan bergantian keluar masuk ke perumahan Villa Bogor Indah. Nah ini sobat, gapura perbatasan antara kota Bogor dan Kabupaten Bogor ya. Tadi telah kita lewatin gapura perbatasannya antara kota dan Kabupaten Bogor. Oke sobat, di depan ada masjid ya, masjid warna hijau. Nah, di sini ada patung kuda pasir jambu ya. Kita terus ambil yang lurus. Cuaca di sore hari ini cukup cerah ya, karena emang musim kemarau. Nah sobat, di depan ada pom bensin ya, belah kanan. Ini pom bensin yang kedua di jalan Pangkalan Kedung Halang sampai menuju daerah Tegar Beriman Pakansari ya. Kebetulan sini kena lampu merah. Nah, habis lampu merah ini ada pertigaan ya. Yang ke kiri itu ke arah stasiun Cilebut ya. Stasiun Cilebut bagi kawan-kawan yang mau naik kereta bisa lewat sini ya. Kalau arah dari Talang atau dari arah Bogor sana bisa dititip kendaraannya di stasiun Cilebut. Oke, kita masih terus yang lanjut ya, yang ke arah kanan ya. Oke sobat, nah ini di sini di kanan saya juga ada perumahan Villa Bogor Indah 6 ya. Karena Villa Bogor
Di jalur ini ada beberapa perumahan Villa Bogor ya. Dari 2, 3, ada yang 6, ada di sini ya. Kita masih, nah ini sobat, kita udah mulai sebentar lagi memasuki daerah Karadenan ya. Nah ini, kita udah memasuki daerah Karadenan. Nah di kiri saya ini tugunya kecil tadi ya. Ada tugu perbatasan Pasir Jambu Karadenan. Pasir Jambu masuknya ke daerah kota ya. Kalau Karadenan itu udah masuknya ke daerah kabupaten. Sobat, di sore ini kendaraan juga cukup rame, lancar ya. Sobat, di kiri saya ini udah memasuki komplek-komplek atau sekolah-sekolah yang ada di sekitaran Karadenan ini. Dari SMA, SMP, SD negeri sini ada di sini ya. Di kiri saya ya. Kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat itu cukup ramai ya di kawasan ini, kawasan pendidikan ini ya. Karena banyak sekali siswa-siswa yang berangkat atau masuk sekolah ya. Oke sobat, di depan juga nanti ada lampu merah ya, lampu merah pertigaan Karadenan ya. Kita masih ambil yang lurus ya. Kalau yang ke kanan itu ke arah sama tadi kayak yang Pasir Jambu ya, ke arah Pomar tembus ke jalan utama Jakarta Bogor ya. Kita ambil yang lurus yang arah Bambu Kuning atau Tegar Beriman. Oke, kita yang lurus terus ya. Oke sobat, di depan ini juga kanan kanan saya ini ada perumahan Nirwana, Puri Nirwana, Puri Nirwana 3 ya. Ini juga salah satu perumahan yang berada di jalan Gedung Halang Talang Pemda ya. Banyak sekali sebenarnya perumahan-perumahan di daerah sini ya. Baik itu perumahan yang klaster maupun perumahan-perumahan yang kategorinya cukup mewah ya, cukup besar ya. Oke sobat, di kiri saya juga ini ada pom bensin lagi ya. Pom bensin Pertamina yang ketiga ya. Jadi bagi kawan-kawan yang akan melalui jalan ini, jangan khawatir karena Pertamina yang saya tahu itu ada 3 ya. Di jalur dari Kedung Halang Talang, pertigaan jalur Kedung Halang Talang sampai ke perempatan McD atau Tegar Beriman. Dan di kiri juga ada lagi Shell kalau nggak salah ya. Ada pom bensin swasta ya. Oke sobat, kita udah memasuki daerah Sukahati ya. Nah di depan ada lampu merah pertigaan, yang ke kiri itu menuju stasiun Bojonggede ya. Bagi kawan-kawan yang akan menuju stasiun Bojonggede, beloknya di sini ya. Ambil ke arah kiri, ke arah perumahan Gaperi ya, sebutannya perumahan Gaperi. Nanti jalan itu akan tembus ke stasiun Bojonggede. Oke, kita lanjut ya. Oke sobat, di daerah Sukahati ini agak macet ya, karena di daerah Sukahati ini banyak sekali tempat-tempat
kulineran ya, bagi kawan-kawan yang ingin kulineran. Di sini cukup banyak ya, berbagai macam kulineran ya. Dan sepanjang jalan yang di daerah Sukahati ini, toko-toko kiri kanan itu cukup banyak ya, cukup rapat ya. Jadi di waktu-waktu tertentu bisa menimbulkan kemacetan. Nah, di sini juga banyak sekali resto dan kafe ya. Asa Green Cafe, resto, seafood apalagi ya. Di daerah sini banyak sekali tempat-tempat seafood. Oke sobat, sore-sore gini emang banyak sekali ya orang pada kulineran. Nah ini di kiri saya ini bebek goreng Haji Slamet dan berdekatan dengan ayam penyet Surabaya. Ini biasanya macet kalau sudah weekend gitu kan, orang pada makan makan di luar. Ada Starbucks juga di kiri saya. Inilah titik-titik kulineran di daerah Sukahati ya, titik-titik kemacetan orang pada keluar masuk untuk kulineran. Jadi kendaraan berjalannya agak lambat ya, karena bahu jalan atau pinggir jalan itu banyak yang parkir juga. Oke sobat, di depan kita ada perempatan ya. Ini perempatan McD sebutannya ya, perempatan Jalan Tegar Beriman ya. Kita ambil yang ke kanan, kalau lurus itu masuk ke daerah Cikaret, bisa tembus nanti ke Cibinong juga. Dan kalau yang ke kiri itu daerah Bambu Kuning, bisa tembus ke Bojong juga, bisa tembus ke daerah Citayam ya, Boma sana ya. Oke, cukup rame ya untuk sore hari ini. Kita ambil yang ke kanan ya. Oke sobat, kita udah memasuki Jalan Tegar Beriman ya. Jalan Tegar Beriman itu ada satu arahnya, ada dua jalur, jalur cepat dan jalur lambat ya. Kita sekarang ambil yang jalur cepat, nanti kita beralih ke jalur yang lambat ya, masuk ke kiri ya, karena kita agak lambat memang jalan kita. Kalau yang jalur tengah ini mereka yang agak cepat ya. Oke, kita ambil yang ke jalur kiri ya, ke jalur lambat. Oke sobat, inilah kondisi di Jalan Tegar Beriman Pakansari ya. Di depan udah kita memasuki alun-alun Kabupaten Bogor. Nah ini masjid yang sedang ramai dikunjungi di alun-alun Bogor ya. Kita ambil yang ke kiri aja ya, kita ambil jalur lambat terus. Nah sobat, ini alun-alun dan lapangan alun-alun Kabupaten Bogor ya. Sempat kemarin ramai sekali waktu final Piala Dunia ya. Nah sekarang juga sore ini
tetap ramai ya di alun-alun itu. Karena buat kita buat healing tipis-tipis aja, tempatnya cukup lah ya. Di sini juga berdampingan dengan Cibinong Situ Plaza. Ini juga tempat rekreasi atau healing tipis-tipis, taman terbuka hijau ya, buat teman-teman yang akan membawa keluarga atau anaknya. Cukup bagus ya, cukup menarik bila untuk kita berkunjung ke Taman Situ Plaza. Dan kondisinya sore ini juga cukup ramai sekali ya. Kalau udah sore ini cukup ramai. Nah, parkiran juga sampai jauh ke depan sana. Oke sobat, kita ambil jalur kanan ya, jalur cepat lagi karena kita akan belok ke Stadion Pakansari. Kita ambil jalur cepat ya, masuk ke jalur cepat. Oke. Oke sobat, ini kondisi kalau kita di jalur cepat ya, agak gasnya agak ditarik sedikit lah supaya agak kencang gitu. Oke, di depan kita akan belok ke kanan ya sobat. Kalau lurus ke tembus ke depan ya, ke jalan utama yaitu jalan Jakarta Bogor, kita ambil yang ke belok kanan ya, belok kanan arah Pakansari. Oke sobat, di depan juga tuh ada JPO ya, jembatan penyeberangan orang, yang baru-baru belakangan ini diresmikan atau dibuka ya, buat para pengguna pejalan kaki bersepeda. Udah disiapkan oleh pemerintah agar lebih nyaman kita menyeberang jalannya ya. Oke sobat, ini kondisi di jalan masuk ke Pakansari ya, cukup rame, jadi agak macet ya, karena kiri dan kanan itu penuh dengan atau berjejer tempat-tempat kulineran, tempat nongkrongnya bagi kita yang ingin menikmati kulineran, baik itu dari minuman maupun makanan-makanan berat ya. Kiri dan kanan ya penuh semua sampai ke depan Pakansarinya ya, Stadion Pakansari. Bagi kawan-kawan yang senang kulineran, silahkan datang ke sini, silahkan mencicipi, silahkan mencoba kulineran-kulineran apa aja yang ada di jalan depan Pakansari ini ya. Memang cukup banyak sekali jenis dan macamnya ya di sini nih, cukup lengkap lah buat nongkrong-nongkrong atau ngopi-ngopi santai di sini ya. Oke sobat, kita udah sampai ya di depan arah dari Jalan Tegar Beriman. Nah inilah arah depan dari Gelora Pakansari ya. Oke sobat, kita masuk ke jalur yang lambatnya ya, untuk berkeliling di Pakansari. Pakansari ini hampir setiap Sabtu dan Minggu pasti ada acara ya, jadi cukup ramai ya. Dan seperti sore ini juga kita lihat orang yang lari-lari santai, berolahraga itu cukup banyak ya. Karena didukung cuaca juga emang cukup bagus buat olahraga ya. Di dalam juga saya lihat cukup banyak yang berolahraga walaupun udah sampai hampir jam 6-an ya. Nah ini kondisi kita berkeliling ya,
kondisi sepanjang jalan jalur lambatnya Pakansari ya. Cukup banyak yang berolahraga ya sobat. Bagi kawan-kawan yang mau berolahraga pagi, sore cukup ramai ya di sini kondisinya. Nah, ini adalah wajah dari depan arah perempatan Sentul ya, Gelora Pakansari ya. Cukup ramai sekali. Hmm, Sobat, di kiri Stadion Pakansari ini juga banyak gelanggang-gelanggang olahraga ya. Dari laga tangkas, laga satria, terus banyak, pokoknya banyak tempat-tempat olahraga ya, termasuk dari kantor Dispora ya, Dispora. Cukup ramai sekali ya untuk hari ini di Stadion Pakansari. Baik itu orang yang berolahraga maupun sekedar nongkrong-nongkrong aja ya. Oke sobat, sampai di sini dulu perjalanan saya kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan saya berikutnya. Bye bye.